Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Bab yang kita bahas hari ini adalah masih tentang himpunan, namun submateri kali ini adalah tentang himpunan bagian, himpunan semesta, dan diagram Venn. Yang pertama kita bahas adalah tentang himpunan bagian. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B jika semua anggota himpunan A menjadi anggota himpunan B. Disimbolkan dengan A subset B seperti ini. Simbolnya himpunan bagian itu seperti ini. Bisa kalian lihat. Namun, himpunan A bukan merupakan himpunan bagian dari himpunan B jika terdapat anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B. Maksudnya terdapat itu bagaimana? Maksudnya terdapat di sini adalah ada satu atau lebih dari satu anggota A yang tidak ada di himpunan B, maka itu disebut bukan himpunan bagian. Disimbolkan dengan seperti ini. Bedakan tandanya, kalau seperti ini himpunan bagian, kalau seperti ini bukan himpunan bagian. Lanjut, kita menuju ke contoh soal. Nomor 1 diketahui A sama dengan 2,4, B sama dengan 1, 2, 3, 4. C-nya adalah 2, 4, 6, 8, 10. Isilah dengan tanda seperti ini maupun seperti ini. A titik-titik B. Nah, hubungannya himpunan A dengan himpunan B bagaimana? Kita lihat di sini A-nya 2,4. B-nya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, kita lihat apakah 24 ini ada di himpunan B? 24. Nah, ternyata di sini juga di B ada 24. Berarti kesimpulannya adalah A himpunan bagian dari B karena 24 ini ada di himpunan B semua. B titik-titik C. Mari kita lihat untuk himpunan B anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. C-nya adalah 2, 4, 6, 8, 10. Mari kita lihat apakah 1, 2, 3, 4 ada di himpunan C. 1 tidak ada, 2 ada, 3 tidak ada, 4 ada. Berarti himpunan B yang tidak ada di C yaitu 1 dan 3. Nah, karena ada anggota B yang tidak ada di himpunan C, maka B bukan merupakan himpunan bagian dari C. Contoh soal yang kedua, diketahui himpunan B 237. Isilah dengan tanda seperti ini maupun seperti ini. Artinya ini himpunan bagian dan ini bukan himpunan bagian. P titik-titik bilangan cacah. P karena 237 hubungannya dengan bilangan cacah adalah P ini masuk ke dalam bilangan cacah karena bilangan cacah itu mulainya dari angka 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Karena himpunan P ini masuk ke dalam himpunan bilangan cacah, maka P himpunan bagian dari himpunan bilangan cacah. P titik-titik bilangan ganjil. P 237. Sedangkan bilangan ganjil adalah 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Kalau kita hubungkan dengan bilangan ganjil, ternyata angka 2 ini bukan merupakan bilangan ganjil. 2 ini adalah bilangan genap. Nah, karena ada satu anggota himpunan B yang tidak termasuk ke dalam bilangan ganjil, maka kesimpulannya adalah P bukan himpunan bagian dari bilangan ganjil. Lanjut, banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan.
Untuk menentukan banyaknya himpunan bagian itu ada rumusnya, yaitu 2 pangkat NA. Contoh, diketahui himpunan A 2, 3, 5. Tentukan banyak himpunan bagian yang mungkin dan tuliskan himpunan bagian dari himpunan A. NA itu adalah banyak anggota himpunan A, 1, 2, 3, maka NA sama dengan 3. Banyak himpunan bagian yang mungkin dari himpunan A adalah, ini rumusnya 2 pangkat NA. 2 pangkat, karena NA-nya 3, maka 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 8 diperoleh dari mana? Karena 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2. 2 pangkat 3 itu adalah perkalian berulang angka 2 sebanyak 3 kali. Himpunan bagian dari A, himpunan kosong, 2, 3, 5, 2,3, 2,5, 3,5, dan yang terakhir adalah 2,3,5. Jadi himpunan kosong itu selalu ada dalam himpunan bagian. Ini himpunan bagian yang memuat satu anggota, satu anggota, satu anggota, 2 anggota, 2 anggota, 2 anggota, dan yang terakhir adalah 3 anggota. Mari kita cocokkan apakah himpunan bagian dari A ini sudah 8 atau belum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah 8, berarti jawaban ini adalah sudah tepat. Tolong perhatikan, penulisannya harus ada kurung perawalnya dan selalu dipisahkan dengan tanda koma. Contoh yang kedua, diketahui himpunan G X, Y. Tentukan banyak himpunan bagian yang mungkin dan tuliskan himpunan bagian dari himpunan G. Langkah yang pertama seperti ini tadi, karena himpunannya G berarti kita cari NQ. NQ adalah 1, 2, berarti NQ-nya adalah 2. Banyak himpunan bagian yang mungkin dari himpunan G adalah 2 pangkat NA, seperti ini. 2 pangkat NQ kalau ini ya, 2 pangkat NQ, 2 pangkat NQ-nya 2 berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 sama saja dengan 2 kali 2. 2 kali kalinya sebanyak pangkatnya, 2 kali 2 sama dengan 4. Himpunan bagian dari G adalah himpunan kosong. X, Y, X, Y. Perhatikan penulisannya. Ingat, himpunan kosong itu selalu ikut ya. Selanjutnya adalah himpunan semesta. Himpunan semesta merupakan himpunan yang memuat semua objek yang dibicarakan, dilambangkan dengan S kapital atau S besar. Contoh 1, A, 1, 2, 3, 4, 5. Tentukan himpunan semesta yang mungkin. S sama dengan bilangan asli. Karena apa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang dibicarakan ini termasuk apa? Himpunan bilangan asli. Misalkan kita ambil S-nya adalah bilangan ganjil. Itu semestanya dari A apa bukan? Bilangan ganjil itu kan 1, 3, 5, 7. Nah, sementara di sini ada 2, ada 4. Nah, karena 2 dan 4 ini bukan termasuk bilangan ganjil, berarti S sama dengan bilangan ganjil itu tidak boleh menjadi semesta. Jadi, himpunan semesta itu harus mencakup semua anggota ini. Jadi, jika tidak bisa mencakup, itu tidak bisa disebut himpunan semesta. Himpunan semesta yang lain yaitu adalah bilangan cacah. Nah, ini apakah masuk ke dalam bilangan cacah? Ya, tentu, karena bilangan cacah itu mulainya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. 1, 2, 3, 4, 5 ini masuk ke dalam bilangan cacah semua. Maka S sama dengan himpunan bilangan cacah. Contoh yang kedua, K, ayam, kambing, bebek, sapi. Tentukan himpunan semesta yang mungkin. S sama dengan himpunan hewan peliharaan, karena ayam, kambing, bebek, sapi ini merupakan
hewan peliharaan. Misalkan saya pilih S-nya itu adalah hewan berkaki 2. Apakah benar? Nah, ayam berkaki 2, benar. Kambing apa berkaki 2? Tidak, kambing itu kakinya 4. Bebek berkaki 2? Ya, namun sapi berkaki 4. Karena kambing dan sapi ini tidak termasuk ke dalam hewan berkaki 2, maka ini sudah gugur S-nya. Misalkan hewan berkaki 2 itu tidak boleh karena tidak mencakup semua anggota himpunan K. Lalu, bagaimanakah cara menyatakan himpunan dalam diagram Venn? Adapun aturan menggambar diagram Venn, yang pertama, himpunan semesta digambarkan dalam sebuah persegi panjang. Simbol S besar atau S kapital ditulis pada pojok kiri atas. Setiap himpunan yang dibicarakan ditunjukkan dengan gambar berupa kurva tertutup sederhana. Setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan noktah atau titik. Lanjut ke contoh soal. Diketahui S anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Himpunan A, X di mana X kurang dari 10, X elemen bilangan genap. Gambarlah ke dalam diagram Venn. Jawab. S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk himpunan A, dicari dahulu anggota-anggotanya karena yang diketahui ini masih berbentuk dalam notasi himpunan. A sama dengan 2, 4, 6, 8. Ini karena X-nya kurang dari 10, X elemen bilangan genap. Bilangan genap itu 2, 4, 6, 8. Berakhir di angka 8 karena di keterangan kurang dari 10. Kemudian digambar dengan mengikuti aturan menggambar diagram Venn. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat persegi panjang. Ini. Kemudian kita tuliskan huruf S besar di pojok kiri atas. Setelah itu kita membuat kurva sederhana. Nah, karena di sini himpunan A, maka kita tulis A kapital. Lalu angka-angka yang di dalam kurva adalah angka yang diketahui di soal, 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Tiap-tiap anggota himpunan A ini di samping anggotanya diberi tanda titik atau noktah. Kemudian untuk anggota himpunan yang di luar kurva adalah anggota di S selain angka 2, 4, 6, 8. Selain 2, 4, 6, 8 yang ada di S adalah 1, 3, 5, 7. Ini juga diberi titik atau noktah di samping anggota himpunan. Perlu saya tekankan bahwa yang berada dalam kurva adalah anggota-anggota A. Sedangkan di luar kurva adalah angka yang tidak ada dalam kurva, namun merupakan anggota S. Bagaimana? Mudah kan? Semoga kalian paham ya dengan materi ini. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.